Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tushita dengan NIM 0601032520. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembagian hadis. Pada subbab ini kita akan mempelajari 4 subbab ya. Yang pertama ada hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Yang kedua ada hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Yang ketiga ada hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dan yang keempat ada hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Yang pertama ada hadis yang ditinjau dari segi persambungan sanad. Nah, ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad ada dua macam, yaitu ada mutasil dan munqati. Nah, hadis mutasil adalah hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi yang bersambung dari muharrij hadis sampai sahib al-matan, yaitu Rasulullah, tidak ada yang gugur. Disebut juga sebagai hadis mausul, ialah hadis yang sanadnya bersambung-sambung, baik bersambungnya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW maupun hanya sampai kepada sahabat. Hadis mutasil juga ada yang mutasil marfu dan yang mutasil mauquf. Yang kedua, hadis yang ditinjau dari segi persambungan sanad. Hadis munqat, hadis yang mata rantai perawi dari muharrij hadis sampai Rasulullah. Terbukti ada yang gugur, yang sanadnya terputus di bagian nama saja, baik pada sanad terakhir atau periwayatan pertama. Jadi hadis yang gugur seorang riwayatnya sebelum sahabat. Jadi ini ada pembagian hadis munqat. Yang pertama ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur seorang atau lebih pada awal sanad. Yang kedua ada hadis mursal, yaitu hadis yang gugur sebelum Nabi. Yang ketiga ada hadis mu'dhal, yang gugur berturut-turut di tengah sanad. Yang keempat ada hadis balaghiyat yang tidak menyebutkan mata rantai perawinya. Lalu yang ketiga ada hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama ada hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang dimana mereka itu mustahil sepakat dusta atau bohong. Terus yang kedua ada hadis ahad, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, pembagian hadis mutawatir. Yang pertama itu ada hadis mutawatir lafzi. Yang kedua ada mutawatir maknawi, dan yang ketiga ada mutawatir amali. Yang pertama mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan banyak orang dengan susunan redaksi dan maknanya benar antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada mutawatir maknawi, yaitu hadis yang rawinya berlain-lain dalam menyusun redaksi, tetapi berlain-lain susunan itu terdapat persesuaian prinsip. Yang ketiga ada mutawatir amali, yaitu praktik keagamaan yang dikerjakan kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Lalu ada pembagian hadis ahad. Yang pertama itu ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis gharib. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang tersebut terdapat pada satu tobaqoh. Yang ketiga hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiriannya dalam sanad itu terjadi. Lalu yang ketiga ini ada pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan tidak mengandung unsur ahad dari ilat. Ya, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih
lidatihi dan hadis sahih lil ghairihi. Lalu yang kedua ada hadis hasan. Hadis yang bersambung sanadnya tetapi nilai debitnya kurang sempurna, selamat dari unsur ahad dan ilat. Dibagi menjadi dua, yaitu hasan lidatihi dan hasan li ghairihi. Lalu yang ketiga ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Penyebabnya karena adanya kelemahan pada sanad dan matan sehingga dianggap lemah dan tidak dapat dijadikan dalil utama dalam masalah akidah dan hukum syariat. Namun hadis ini masih bisa diamalkan untuk keutamaan amal atau motivasi dengan syarat tertentu. Lalu yang keempat ada pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan maqtu. Hadis qudsi yaitu hadis yang ucapannya dari Nabi Muhammad SAW langsung dan maknanya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui mimpi. Lalu ada hadis marfu. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Yang ketiga hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, dan yang terakhir ini ada hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembagian hadis ini menjadi beberapa kategori serta sangat penting dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam. Pembagian ini membantu dalam menentukan tingkat keautentikan dan kekuatan hadis, sehingga memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan lebih akurat dan bijak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pembagian hadis sangat penting sekali bagi setiap muslim yang ingin mendalami ajaran Islam dan meningkatkan kualitas iman dan amaliyahnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.